Hari ini kita belajar sama-sama Yohanes pasal yang ke-17. Dan ini adalah tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya di kitab Yohanes ini saja doa Yesus yang sangat utuh, yang sangat komplit dicatat. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi tentu saja ini adalah hal yang penting sekali. Sebab ini doa dipanjatkan Yesus kepada Bapanya di surga menjelang Yesus ditangkap, menjelang Yesus harus menghadapi penderitaan dan mati di atas kayu salib. Jadi ini bisa dikatakan seperti permintaan terakhir Yesus kepada Bapanya untuk murid-muridnya. Apa saja yang diminta Yesus kepada Bapanya untuk murid-muridnya? Ini adalah hal yang penting kita pahami supaya kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan dan betapa kehendak Allah di dalam hidup kita itu seperti apa. Mari kita lihat yang pertama di dalam ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Hal yang pertama yang diminta Yesus kepada Bapanya untuk murid-muridnya, supaya Bapa memelihara mereka. Bukankah ini hal yang sangat indah? Yesus memang akan meninggalkan mereka, tapi sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus minta kepada Bapanya, peliharalah mereka, jagailah mereka, lindungilah mereka. Doa yang sama diberikan kepada kita semuanya, saudara, bahwa Yesus sebagai juru syafaat bagi kita, berdoa bagi kita. Tuhan juga ingin, Tuhan juga rindu bahwa kita semuanya hidup dalam pemeliharaan, kita hidup dalam perlindungan, kita dijagai oleh Tuhan. Tuhan begitu rindu memberkati Anda. Tuhan begitu rindu untuk melimpahkan semua yang terbaik dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, di dalam kekristenan kita harus tahu bahwa kita ini harus punya pemahaman yang utuh, punya pemahaman yang seimbang. Memang Yesus berulang kali berbicara tentang penderitaan, tapi jangan lupa Yesus juga menjanjikan ada pemeliharaan bagi kita, perlindungan bagi kita, berkat bagi kita. Hal yang kedua yang diminta Yesus kepada Bapanya untuk kita semuanya. Ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus tahu bahwa murid-muridnya harus tetap di dalam dunia, yang mana harus mengalami penderitaan, yang mana harus mengalami aniaya. Bahkan Yesus tahu di dalam kemahatauannya bahwa kelak murid-muridnya akan mati secara martir, mati disiksa karena mempertahankan imannya di dalam Kristus Yesus. Walau demikian, Yesus berdoa supaya Tuhan melindungi mereka daripada yang jahat. Artinya, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Hal yang sama juga buat kita semuanya, saudara, bahwa di dalam dunia kita mungkin akan mengalami penderitaan. Di dalam dunia kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada begitu banyak orang berusaha menjegal, menjatuhkan kita, memfitnah kita. Tetapi Tuhan menjadi pembela buat kita. Tuhan selalu bersyafaat bagi kita supaya kita tetap dilindungi, supaya kita tetap aman daripada yang jahat. Hal yang ketiga, apa yang didoakan Yesus kepada Bapanya untuk murid-muridnya. Hal yang ketiga kita bisa baca di dalam ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yang diminta Yesus kepada Bapanya untuk murid-muridnya adalah kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Di dalam dunia yang jahat, di dalam dunia yang bengkok, pengaruh-pengaruh ketidakkudusan, pengaruh-pengaruh dosa dan kecemaran itu bisa saja datang untuk murid-muridnya. Tetapi Yesus minta kepada Bapanya supaya Bapanya menguduskan. Kata menguduskan ini artinya memisahkan, artinya menjagai supaya pengaruh dunia tidak menjadi
kuat di dalam kehidupan murid-muridnya, supaya murid-muridnya berada di dalam dunia yang jahat tetapi tetap teguh memegang firman, tetap teguh memegang kebenaran. Kita bersama saudara, kita hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat, kita hidup di dalam angkatan yang bengkok, kita hidup begitu dekat dengan dosa, hidup di dalam kecabulan, tindakan amoral, dan semuanya begitu dekat dengan kita. Itu sebabnya kita meminta supaya Tuhan juga menguduskan kita, menjagai kita, memisahkan kita daripada pengaruh-pengaruh yang jahat. Hal yang terakhir yang dimintakan Yesus kepada Bapanya untuk murid-muridnya di dalam ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Hal yang terakhir yang diminta Yesus kepada Bapanya adalah supaya murid-muridnya menjadi satu. Kalau menjadi satu, punya kesatuan iman, maka mereka semuanya akan kuat. Itulah kunci kekuatan gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan menjadi satu, orang percaya menjadi satu, hamba-hamba Tuhan bersehati, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan lebih lagi. Sayangnya hari-hari ini kita melihat begitu banyak terjadi perpecahan di sana sini, gereja pecah di sana sini, bahkan di satu gereja jemaat yang satu dengan jemaat yang lain juga berselisih, tidak akur. Pemimpin rohani dan jemaat juga tidak akur. Itu hal yang menyedihkan. Hal yang Tuhan mau adalah mari kita semuanya bersehati. Memang ada perbedaan, memang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, selera yang berbeda, semuanya bisa membuat kita semuanya berselisih atau konflik. Tetapi kalau kita punya kasih, kalau kita mengedepankan kasih di atas semuanya itu, kita menjadi satu. Dan kekuatan kesehatian itu luar biasa. Begitu kita bisa bersehati, mujizat dan pekerjaan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan pada gerejanya, akan dinyatakan dalam hidup kita. Itulah doa Yesus bagi murid-muridnya. Doa yang sama diberikan buat kita orang percaya. Yang pertama, Tuhan ingin hidup kita terpelihara. Hal yang kedua, Tuhan akan melindungi, menjagai kita dari dunia yang jahat. Hal yang ketiga, Tuhan akan menguduskan kita, memisahkan kita dari pengaruh-pengaruh dunia yang bobrok. Hal yang keempat, Tuhan ingin kita semuanya bersatu, bersehati. Tuhan berkati.